Favor ilahi adalah pintu yang dibuka oleh doa dan puasa. Saudara, favor ini bukan sekedar keberuntungan, tapi ini campur tangan Allah. Ketika raja melihat Esther berdiri di pelataran, maka Esther mendapat kasih karunia di matanya dan raja mengulurkan tongkat emas. Esther 5 ayat 2. Esther tidak bersandar pada keindahan wajahnya, melainkan pada anugerah Allah yang membungkus langkahnya. Favor ini bukan hasil usaha, melainkan ini hasil perkenanan. Favor ilahi ini saat tangan Tuhan bergerak di balik hati manusia. Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami ada atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Favor bukan berarti jalan yang tanpa rintangan, tetapi rintangan yang tunduk oleh kehadiran Tuhan. Esther menghadapi hukum kematian, namun favor membuat hukum itu berbalik arah. Saudara, favor ilahi ini mempersiapkan panggung bagi tujuan surgawi. Setiap kali Tuhan memberi favor, itu bukan untuk kesenangan pribadi, tetapi itu untuk panggilan ilahi. Dikatakan di Esther 4 ayat 14, siapa tahu mungkin justru untuk waktu yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Favor Allah menempatkan Esther di istana bukan untuk mahkota, tapi untuk misi penyelamatan bangsa. Begitu pula ketika Tuhan memberi kita posisi, relasi, atau peluang, itu bukan kebetulan, itu panggung ilahi untuk menggenapi rencananya. Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan di mata Allah serta manusia. Favor tidak dicari tapi diundang melalui kasih dan kesetiaan. Favor ilahi dapat mengubah hati dan keputusan. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia kehendaki. Amsal 21 ayat 1. Esther tidak mengubah situasi dengan bujuk rayu, tetapi Tuhan yang mengubah arah hati raja. Favor bekerja diam-diam, tapi nyata, membalikkan keputusan dari kutuk menjadi berkat. Haman mengatur siasat untuk membunuh, tapi tangan Tuhan menulis ulang skenario menjadi kemenangan. Dalam Mazmur 106 ayat 46, dibuatnyalah mereka disayangi oleh orang-orang yang menawan mereka. Favor membuat musuh menjadi penolong, membuat yang tertutup menjadi terbuka. Favor ilahi menciptakan momentum terobosan. Setelah 3 hari puasa, waktu Tuhan tiba, Esther melangkah dan dalam satu perjuangan yang mungkin nampaknya mustahil, dalam suatu perjumpaan, pintu yang mustahil terbuka. Wahyu 3 ayat 8. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saudara, puasa mempersiapkan hati, doa mengundang hadirat, dan favor menggerakkan hasilnya. Ketika hati kita sudah selaras dengan Tuhan, percayalah setiap langkah kecil akan menjadi langkah besar menuju penggenapan. Saudara, favor tidak bisa dibeli, tapi ini hanya diperoleh lewat kedekatan. Favor tidak lahir dari usaha keras, tapi dari kedekatan kita dengan Allah. Seperti Esther, dia berdiam 3 hari di hadiratnya sebelum melangkah ke hadapan raja. Jadi kita membaca dari Keluaran 33 ayat 17. Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau dengan namamu. Favor adalah tanda bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi. Dia menulis nama kita di hadapannya, dan dunia merespon sesuai rencananya. Favor menyentuh generasi dan bangsa. Favor atau atas Esther tidak berhenti pada dirinya, tapi menular kepada seluruh bangsa. Orang Yahudi memperoleh terang, sukacita, kegirangan, dan kehormatan. Esther 8 ayat 16. Favor ilahi
bukan hanya untuk aku diberkati, tetapi untuk banyak orang diselamatkan. Tuhan memberi perkenanan agar namanya dimuliakan melalui hidup kita. Yesaya 61 ayat 2 berkata untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Favor bukan hanya musim keberuntungan, tapi tahun rahmat Tuhan yang memulihkan bangsa. Ada tangan lembut yang menggerakkan tongkat emas, ada senyum raja yang lahir dari doa 3 hari. Ada langkah kecil seorang perempuan yang menembus protokol kematian. Hanya karena favor Allah sudah mendahului langkah Esther. Favor Tuhan itu bukan hasil usaha kita, melainkan itu hasil hadirat. Siapa yang berdiam di altar doa, dia akan berjalan di jalan terbuka Tuhan. Mazmur 102 ayat 13. Engkau akan bangun dan mengasihi Sion, sebab sudah waktunya, sudah tiba saatnya untuk mengasihaninya. Lukas 1 ayat 30. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya, serta membuat Yusuf disukai oleh kepala penjara. Favor Allah selalu muncul di tengah situasi sulit. Bukan di waktu aman, tapi di tengah tekanan, supaya namanya dimuliakan. Favor Tuhan bukanlah kebetulan. Ini bukti tangan Tuhan bekerja di balik layar. Esther, dia tidak hanya mendapat tongkat emas, tapi dia sedang membuka jalan bagi keselamatan generasi. Saat kita berpuasa dan berdoa, langit terbuka dan favor turun. Saat favor turun, pintu yang terkunci pun tak mampu menahan panggilan surgawi atas hidup kita. Saudara, favor Tuhan akan menyertai orang-orang yang cinta untuk diam dalam hadiratnya. Selamat menikmati favor Tuhan setelah Anda tunduk dalam hadirat. Tuhan memberkati.